HMI Bengkulu demo tolak kenaikan BBM berakhir ricuh Republika. Kenapa mereka lakukan ini? Padahal mereka penuh dengan gelar, mereka penuh dengan jabatan, mereka penuh dengan kepintaran. Tetapi kenapa mereka mengundang ketidaknyamanan masyarakat Indonesia? Betul? Jadi di mana otaknya? Di otak kepala atau di otak kakinya? Berkumpulnya kita hari ini bukan untuk berdiri mempertontonkan polisi, tentara, pagar, pohon yang ada di sini. Kita menyuarakan pendapat untuk bertemu dengan mereka, betul? Apalah daya kalau mereka tidak ada di depan kita, betul? Kalau BBM ini dinaikkan, maka akan meningkatkan inflasi, akan menjatuhkan daya beli. Karena apa? Karena efek domino dari kenaikan BBM ini itu akan meningkatkan biaya-biaya tambahan gitu. Nah, ini kan kekonyolan-kekonyolan gitu. Makanya kita harus mensinyalir atau menduga Jokowi ini adalah perpanjangan tangan asing untuk memiskinkan bangsanya sendiri. Ini mereka sudah tidak menjalankan amanah rakyat, sudah mengkhianati konstitusi. Negara Republik Indonesia ini 77 tahun sudah merdeka. Sekarang kedaulatan rakyat injak-injak. Ya kan? Makmur buat siapa? Buat para taipan, para oligarki yang berkuasa hari ini. Nah itu sudah jungkir balik bertolak belakang dengan cita-cita bangsa ini didirikan. Maka rakyat harus sadar bahwa pasal 1 ayat 2 kedaulatan ada di tangan rakyat. Jadi kalianlah sebagai pemilik negeri ini harus siap berjibaku lawan segala bentuk kezaliman. Jika BBM terus dipaksa naik, maka sudah menjadi tugas dan kewajiban kita sebagai rakyat Indonesia untuk memaksa rejim ini turun. Itu yang harus kita lakukan. Supaya apa? Supaya kita benar-benar kembali kedaulatan ada di tangan rakyat. Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam Provinsi Bengkulu menggelar demonstrasi alias unjuk rasa meminta pemerintah tidak menaikkan harga BBM subsidi. Demo itu berakhir ricuh di depan kantor DPRD Provinsi Bengkulu, Kota Bengkulu, Rabu 31 Agustus 2022. Kericuhan berawal dari ratusan mahasiswa ingin masuk ke ruang rapat bersama anggota DPRD Provinsi Bengkulu, namun tidak diizinkan demi menjaga keamanan. Ketua Komisi 1 DPRD Provinsi Bengkulu, Dempo Exler, menyayangkan pelaksanaan demonstrasi sampai berakhir ricuh. Dia menjelaskan tugas mahasiswa sebagai kontrol sosial terhadap kebijakan pemerintah agar aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah pro terhadap masyarakat. Selain meminta pemerintah untuk tidak menaikkan harga BBM subsidi, pihaknya juga meminta agar pemerintah meninjau kembali rancangan APBN 2022. Kemudian HMI Bengkulu meminta pemerintah untuk menangkap dan menindak tegas mafia migas yang menyebabkan kebocoran BBM bersubsidi. Hingga saat ini aksi unjuk rasa mahasiswa masih berlanjut di beberapa kali terjadi bentrok dan polisi yang berjaga. Pemerintah akan menyiapkan bantalan sosial tambahan sebesar 24,17 triliun rupiah sebagai bentuk pengalihan subsidi bahan bakar minyak agar tepat sasaran. Kebijakan tersebut diharapkan dapat menjaga daya beli masyarakat yang terdampak. Selain itu, keputusan ini memperkuat kabar yang menyebut pemerintahan akan menaikkan harga BBM subsidi, solar, dan pertalit. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan Presiden Joko Widodo akan memberikan bansos tersebut mulai dari pekan ini. Untuk mengetahui apakah terdaftar sebagai penerima BLT, pengalihan subsidi BBM atau tidak, bisa mengeceknya mulai laman Kemensos. Berikut cara cek penerima BLT pengalihan subsidi BBM. Buka laman cekbansos.kemensos.go.id, masukkan provinsi, kabupaten, kecamatan, dan desa atau kelurahan, masukkan nama PM atau penerima manfaat sesuai KTP. Ketik 8 huruf kode atau dipisahkan spasi sesuai yang tertera dalam kotak kode. Jika huruf kurang jelas, klik refresh. Untuk mendapatkan huruf kode baru, kemudian klik cari data. Selanjutnya, akan muncul data apakah terdaftar sebagai penerima bantuan dari Kemensos. Seperti diketahui, 3 bansos yang akan disalurkan yakni sebagai berikut. 1. BLT Rp600.000. Bantuan langsung tunai disalurkan dengan alokasi anggaran sebesar Rp12,4 triliun. Bansos ini menyasar 20,65 juta keluarga penerima manfaat KPM. BLT akan disalurkan oleh Kementerian Sosial melalui PT Pos Indonesia. 2. BSU Rp600.000. Selanjutnya bantuan subsidi upah diberikan dengan alokasi anggaran Rp9,6 triliun.
Bantuan ini disalurkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan. BSU akan diberikan kepada 16 juta pekerja sasaran yang masing-masing menerima sebesar Rp600.000. 3. Bansos dari Pemda. Pemerintah daerah diminta menyiapkan 2% dari dana transfer umum, yakni dana alokasi umum dan dana bagi hasil untuk pemberian subsidi di sektor transportasi. Subsidi ini diperuntukkan bagi angkutan umum hingga nelayan dan untuk perlindungan sosial tambahan. Pemda juga diminta agar melindungi daya beli masyarakat. Melansir Kompas.com, menurut Sri Mulyani, anggaran BLT dialokasikan sebesar Rp12,4 triliun untuk 20,65 juta keluarga penerima manfaat. Nantinya, setiap KPM akan menerima dana sebesar Rp150.000 sebanyak 4 kali yang disalurkan oleh Kemensos. Namun demikian, Kemensos akan menyalurkan bantuan sebanyak 2 kali masing-masing sebesar Rp300.000. Adapun menurut Risma, pemerintah menggunakan data KPM terakhir per September 2022 sebagai rujukan penerima bantuan BLT pengalihan subsidi. Baru-baru ini pemerintah siap memberikan bantuan langsung tunai atau BLT BBM di tengah-tengah rencana kenaikan harga bahan bakar minyak. Direktur Jenderal Anggaran Isa Rahmatarwata menyatakan bahwa BLT BBM atau yang bisa juga disebut sebagai bantuan sosial alias bansos memiliki total anggaran sebesar Rp24,17 triliun. Angka tersebut didapat dari penambahan anggaran perlindungan sosial sebesar Rp18,6 triliun, dana cadangan sebesar Rp3,4 triliun, dan dana transfer ke daerah sebanyak Rp2,17 triliun. Dengan begitu, anggaran BLT BBM ini tidak diambil dari realokasi dana subsidi BBM. Selain bansos berupa BLT BBM, sebenarnya Indonesia telah memiliki berbagai skema bantuan lainnya. Berikut adalah 5 jenis bansos di Indonesia. Jenis-jenis bansos pemerintah: 1. BLT minyak goreng, 2. BLT dana desa, 3. Kartu prakerja, 4. Bantuan pangan non-tunai, 5. Program keluarga harapan.